kok. Sini saya ceritain. Gini. Gimana? Enggak, Bu. Jadi kami harus mengikuti ke kantor polisi. Enggak, Bu. Kita nggak berani. Enggak ya, Pak. Maaf Bu, kita nggak berani kalau berurusan dengan polisi. Pak, Bu, ini gampang banget. Bapak sama Ibu tinggal ke kantor polisi. Terus bilang kalau anak Ibu hilang. Itu aja. Nah nanti selama Bapak sama Ibu di kantor polisi, anaknya bisa titip ke kami. Gimana? Kami urusin. Tanpa basa-basi silakan Pak. Bu, silakan diambil. Kami kehilangan anak Pak. Anak kami diculik oleh seorang nenek-nenek yang bernama Nek Darsih. Nek Darsih? Iya, nah ini fotonya Pak. Dia berpura-pura jadi dukun anak, memijat anak kami. Nggak taunya anak kami dibawa kabur. Baiklah, laporan Bapak akan kami tindak lanjuti. Ya Pak, terima kasih. Ayo Bu. Pak Yusuf, tolong laporan ini dicek. Aku sih nggak habis pikir, Mas. Bisa-bisanya Mas Dimas tega ngomong kayak gitu dan berpikiran seperti itu sama aku. Astagfirullahaladzim. Sabar, Aisyah. Mbak Bianca. Aku harus temuin Mbak Bianca, Mas. Aku harus temuin Mbak Bianca. Iya, kamu tenang dulu ya, oke? Lu jangan emosi. Coba gue telepon Mama deh. Mungkin aja Bianca pulang. Atau Mama dengar kabar soal dia. Aisyah. Sebentar ya. Ini gimana sih? Setia kok belum pulang-pulang juga? Nggak kasih kabar lagi. Apa sebaiknya aku aja kali yang nelfon Setia ya? Pas banget ini Setia nelpon. Setia, kamu tuh gimana sih? Udah jam berapa ini kamu belum balik-balik juga? Memangnya apa sih yang terjadi sampai kamu lama banget baliknya? Mama udah punya kabar dari Bianca? Atau Bianca udah pulang ke rumah? Ya enggak lah, mana mungkin itu si Bianca berani balik lagi ke rumah ini, nggak mungkin. Tapi gini, kamu denger ya Setia, ini ada yang aneh nih. Jadi tadi itu mamanya si Bianca tuh Bu Siska sempat telepon Mama. Tapi begitu Mama angkat handphonenya, mati. Mama telepon balik, handphonenya dia masih aja mati. Aneh kan? Iya, Mam. Aneh juga. Ada apa ya, Mam? Ya itu dia Setia, Mama juga nggak tahu. Ya udah, nanti kalau Mama ada update terbaru, kabarin Setia, ya. Oh iya, pasti Setia. Pasti Mama kasih tahu ke kamu. Tapi yang sekarang yang Mama mau tanya sama kamu pun. Sabar. Setia, kamu kenapa sih sekarang jadi kayak begitu? Mama belum selesai ngomongnya, kamu udah matiin handphonenya. Ampun deh Setia tuh ya. Sabar.
Wah, udah mandi, udah ganteng, wang. Anteng sekali. Aduh, adik bayi nih emang kalau ditimang-timang sama Mas Dimas pasti langsung anteng. Iya. Kasihan Mas Dimas. Iya, ini udah buat susu tadi saya. Tadi. Ayo. Siapa ya? Sebentar ya Mas, saya cek dulu. Ada perlu apa ya ini, Pak? Itu anak saya, Pak, Farhan. Yang diculik sama Nek Darsi, Pak. Anak ibu? Iya, Pak. Mereka adalah orang tua yang anaknya dirawat oleh Pak Dimas saat ini. Anak mereka diculik oleh Nek Darsi. Bener, Pak, Bu. Anak ibu diculik sama Nek Darsi. Iya Pak, kami bersyukur sudah bisa menemukan anak kami. Terima kasih Pak, terima kasih sudah merawat anak kami. Nek Darsi benar-benar jahat, Pak. Dia menculik anak kami. Dia pura-pura jadi dukun bayi, tapi anak saya diambil, Pak. Saya sudah mencari kemana-mana, makanya saya melapor ke polisi. Tapi ternyata anak saya masih hidup, Pak. Kalau boleh tahu, kapan anak ini lahir, Bu? Saya melahirkan 2 minggu yang lalu, Pak. Tapi benar-benar saya lupa tanggalnya, karena kami hidup di jalanan, Pak. Yang saya ingat, saya dibantu melahirkan oleh Nek Darsi. Dan apa yang terjadi saat bayi ini lahir, Bu? Saya melahirkan sebelum waktunya, Pak. Tapi kata Nek Darsi, saya sudah saatnya melahirkan. Saya langsung gak sadar, Pak, karena saya sakit banget. Pas saya sadar, anak saya sudah tidak ada. Dan Nek Darsi pun sudah menghilang, Pak. Mas Dimas, sebaiknya kita serahkan bayi ini ke orang tuanya. Saya sayang sama kamu. Kamu membuat hidup saya bahagia. Karena kamu mengingatkan saya sama anak saya. Tapi sayangnya, kamu bukan anak saya. Maafkan saya. Kamu harus jadi bayi yang kuat ya. Mak, anak kita, Pak. Anak ibu sepertinya haus. Dia kan orang tuanya, Mas. Pasti dia tahu gimana harus menjaga dan merawat anaknya. Tapi kenapa sekarang jadi nangis seperti itu ya, Dok? Pak Dimas, kalau begitu kami permisi terlebih dahulu. Mari Bu.
Ya Allah, kenapa perasaan aku gak enak? Rasanya ada yang gak beres. Mas Dimas? Mas? Tunggu! Kemana mereka? Bapak, Ibu, tunggu! Bapak, Ibu. Di mana mereka? Pasti belum jauh dari sini. Untung saja mereka percaya sama kita ya, Pak. Iya, polisi aja percaya. Sekarang kita serahin bayi ini ke Bu Bianca. Tapi ini anak nangis terus, Pak. Rewel banget. Ya Bu, ayo cepat kita jalan. Ayo. Suara bayinya dari dekat-dekat sini. Untung ya, Bi. Kita dipercaya bisa sewa mobil ini. Iya, Mah. Untung aja. Tuh, lama juga ya. Sekarang kita tinggal tunggu si gembel itu bawa anaknya Aisyah. Aduh. Sabar, sabar. Bentar lagi juga mereka datang kok bawa anaknya Aisyah. Ma, mana? Itu dia. Itu mereka. Mereka berhasil bawa bayinya. Yes! Sini. Bayinya. Sayang. Ini ya, Bu. Maaf. Pak. Terima kasih ya, Bu. Masih Bu. Ya, di sana pergi. Iya. Kita berhasil, Ma. Aduh, berisik lagi nih bayi. Berisik banget. Itu kan suara bayi itu. Iya, Ma. Ayo masuk. Mama nyetir ya. Ya udah. Di mana bayi itu? Kenapa tiba-tiba suara bayinya hilang? Tapi gimana kalau ternyata apa yang dibilang sama Aisyah itu benar, Mas? Apa jangan-jangan memang bisa jadi istri pertama Mas yang udah ambil anaknya Aisyah?
ngomongin soal istri Mas, saya sempat ketemu sama istri pertama Mas. Dia datang ke sini dan dia mencari Mas. Bianca kesini? Mau ngapain Bianca kesini? Dan kok bisa dia tahu saya di sini? Apa mungkin dari Mama ya? Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi yang jelas begitu saya suruh dia untuk masuk, dia justru menolak dan langsung pamit pulang. Suami saya nggak bersalah apa-apa. Suami saya itu cuma nurutin perintahnya Mbak Bianca, Mas. Mbak Bianca waktu itu ngasih bayi ke kami. Bayi itu dari perempuan yang namanya Aisyah. Nah, Mbak Bianca itu minta kami ngerawat bayi itu. Sebentar. Bayinya Aisyah. Jadi Bianca menculik bayinya Aisyah. Bianca, kamu mau kemana sih Bianca? Ingat ya, kamu jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi deh. Udah, Mama pokoknya tenang aja. Mama tunggu sini ya. Tunggu sebentar. Bi,